Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Kita bisa merasa nikmat pada keluarga, kita bisa merasa bahagia di dalam rumah kita, dan kita bisa nyenyak di dalam tidur kita. Yaitu adalah ketika kita dimaafkan dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Makanya analoginya sederhana. Kalau ibu punya salah dengan saya, ataupun bapak punya salah dengan saya, tentunya ketika kita berjumpa, Bapak tidak akan merasa nyaman dan tidak akan merasa tenang ketika pada ruangan itu kita berjumpa. Kalau Bapak salah dengan saya, ketemu saya di masjid, pasti Bapak akan memilih tempat yang tidak sama dengan tempat yang saya pilih. Dan tentunya ketika keluar, memilih waktu yang tidak bersamaan dengan waktu saya keluar. Kenapa masjid itu menjadi tidak nyaman kita masuk di dalamnya? Karena kita punya salah dengan seseorang yang ada di dalam masjid. Akhirnya kalau kita ketemu di warung, kita menjadi tidak nyaman. Kalau kita ketemu di jalan, kita merasa tidak nyaman karena kita bertemu dengan orang yang kita berbuat salah. Kapan kita akhirnya nyaman berada di masjid, berada di jalan, berada di warung? Ketika kita telah dimaafkan sama orang yang kita berbuat salah kepadanya. Akhirnya kondisi dan keadaan itu menjadi tenang, dan akhirnya kita mudah bahagia karena kita tidak punya salah dengan siapapun. Sama analoginya ketika kita di dalam rumah. Rumah itu nikmatnya ketika suami istri itu tidak lagi bertengkar. Tapi rumah itu tidak terasa nikmat ketika suami istri sedang bertengkar. Kalau kita mendapati suami istri bertengkar, tentunya suami istri akan senantiasa melirik. Kapan suaminya keluar, kapan istrinya masuk. Supaya kenapa? Supaya tidak ketemu. Ketika ada suaminya di dapur, istrinya pura-pura di kamar tamu. Kalau suaminya ke kamar tamu, istrinya pura-pura ke dapur. Kalau istrinya ke kamar mandi, suaminya pura-pura ke lantai atas. Rame, Pak, itu pelakunya semuanya. Sudah, Bu, semoga Allah mengampuni dosa-dosa Ibu. Tuh, amunnya kenceng, Pak, berarti sadar. Akhirnya kenikmatan kita di dalam rumah itu menjadi tidak nyaman. Kapan rumah itu terasa nikmat untuk kita? Ketika suami istri sudah saling memaafkan, biasanya keindahan dan keharmonisan kita di dalam rumah sangat terasa. Makan apapun terasa nikmat, minum apapun terasa nikmat, bukan karena makanannya, bukan karena minumannya, tetapi karena kita sedang rukun dengan pasangan kita di dalam rumah yang sama. Itulah analogi sederhana. Kenapa kita sekarang sering sekali mendapatkan pertanyaan, saya punya harta yang banyak, saya punya jabatan tinggi, kenapa saya tidak bisa merasa tenang dan tidak merasa bahagia? Jawabannya simpel. Karena kita ada dosa yang kita lakukan di hadapan Allah yang menjadikan kita ketika berbuat salah, dimanapun kita berada, maka tidak akan terasa nyaman ketika semua tempat itu betul-betul tidak bisa melepaskan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menjadikan kita paham sumber keresahan kita, sumber kegelisahan kita, sumber ketidakmampuan kita untuk istirahat di waktu malam. Karena dosa dan maksiat yang kita lakukan yang tidak kita tebus dengan usaha maksimal supaya kita mendapatkan ampunan. Itulah yang menjadikan kita faham. Kita senantiasa memohon kepada Allah supaya kita diampuni. Setelah kita diampuni, kita akan mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kebahagiaan. Dan itulah yang menjadikan kita mengerti kebutuhan kita kepada ampunan itu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada tarikan nafas. Kalau kita menarik nafas oksigen untuk mengisi paru-paru kita, itu hanya kita lakukan ketika hidup. Ketika ajal kita sudah datang, maka kita tidak lagi memerlukan oksigen untuk kita hirup di dalam nafas kita. Tetapi kebutuhan kita kepada ampunan itu terus kita butuhkan. Sepanjang hidup kita terus meminta ampunan kepada Allah. Dan ketika kita mati, orang yang menyolati kita, tidak ada yang mereka doakan dan tidak ada yang mereka ucapkan. Kecuali adalah memintakan ampunan kepada kita supaya kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Makanya setelah seseorang melaksanakan sholat jenazah, pada takbir yang ketiga, doanya apa? Doanya adalah Allahumma firlahu warhamhu
wa'afihi wa'fu anhu, menunjukkan kepada kita sebesar itukah kebutuhan kita kepada ampunan, sampai ketika kita sudah mati sekalipun kita masih membutuhkan doanya orang beriman supaya mereka tulus mendoakan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada kalimat yang dijadikan bekal oleh Nabi Adam ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kecuali kalimat yang Allah titipkan kepada Nabi Adam adalah kalimat untuk meminta ampunan kepada Allah. Karena terjadi sebuah dialog antara Nabi Adam dengan Allah di dalam kitab-kitab tafsir para ulama salaf, bahwasanya ketika Nabi Adam makan buah yang diharamkan oleh Allah, Allah tidak langsung memvonis, tetapi Allah itu bertanya dulu kepada Nabi Adam, kenapa Adam kamu memakan buah yang diharamkan oleh Allah? Di situ ada jawaban yang disampaikan Nabi Adam, nanti dicek di dalam kitab tafsir, yang biasanya ibu dan bapak tidak pernah ngecek. Maka di dalam kitab tafsir itu ada sebuah perkataan dari Nabi Adam. Ma dhanantu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Saya tidak pernah menduga, ya Allah, kalau ada seorang hambamu berdusta menggunakan namamu, lalu mereka menipu kami. Karena saat itu yang berdusta kepada Nabi Adam, yaitu adalah iblis, ketika memperdaya Nabi Adam supaya memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Ketika Nabi Adam merasa menyesal ketika harus dikeluarkan dari surga, maka pada saat itulah Nabi Adam sebelum diturunkan, Allah ajarin satu doa. Dan ini merupakan doa pertama kali yang diucapkan oleh manusia sebelum peradaban manusia itu dimulai. Apa doanya? Yaitu adalah doanya ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, Rabbana dolamna, Masya Allah, pintar-pintar semuanya. Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka doa itulah yang dipegang Nabi Adam, bekalnya Nabi Adam turun ke dunia itu berbekal dengan doa yang diajarkan oleh Allah di dalam doa itu. Itulah yang dimaksud pada ayat di dalam surat Al-Baqarah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Nabi Adam itu menerima kalimat dari Allah. Kalimatnya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kalimat itu dipegang Nabi Adam, diinteraksi Nabi Adam dengan ketulusan, dan Allah memberikan kepada Nabi Adam apa? Fataba alaihi. Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Itulah yang menjadikan kita sederhana. Kita ini pendosa, tapi pendosa yang terus meminta ampunan kepada Allah. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kepada kita, perbanyaklah kalian untuk meminta ampunan fi turuqatikum, di setiap jalan yang kalian lewati. Mintalah kalian ampunan kepada Allah di setiap kalian duduk, di setiap kalian berada di rumah. Karena kalian tidak pernah tahu waktu terbukanya pintu langit. Kalau pas istighfar kalian bertepatan dengan terbukanya pintu langit, pada saat itulah sebagian besar dari ampunan kalian akan peroleh. Dan itulah yang menjadi sumber ketenangan kita dalam kehidupan. Dan itulah yang menjadikan kita tenang ketika kita memasuki tua, Bu. Kenapa kita menjadi tenang ketika kita memasuki tua? Karena kita semakin membersihkan diri kita dan supaya kita tenang bertemu dengan pencipta kita. Ketika semua kesalahan itu kita bersihkan sebelum bertemu dengan pencipta kita. Biasanya kalau ada orang memiliki kesalahan lalu dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, dia saya berjumpa dengan orang yang pernah dia berikan kesalahan. Tapi kalau ada orang, dia tidak pernah memperbaiki hidupnya, lalu mendolimi orang, maka dia tidak akan siap ketemu dengan orang yang dia dolimi. Itulah manusia. Kadang-kadang kita ketika memasuki masa tua, gundukan tanah mulai membayangi kita. Ketika kabar kematian satu persatu datang kepada kita dari orang yang kita kenal, ataupun orang yang tidak kita kenal, terkadang membuat kita sudah mulai kepikiran dengan berbagai macam hal. Maka tidak ada obatnya kecuali adalah mendekat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah setiap waktunya, setiap saatnya. Karena Allah itu rahmatnya melampaui murkanya. Rahmatnya Allah itu melampaui amarahnya. Dan kita memohon supaya kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekalinya Allah telah memberikan ampunan kepada kita,
sumber ketenangan hidup dan sumber energi hidup akan kita peroleh. Kita nanti di Depok akan tenang, ketika di Bintaro akan tenang, ketika di Bekasi jauh lebih tenang. Karena kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang berkata, kenapa saya sering gelisah, kenapa saya sering merasa resah dan merasa tidak nyaman, makan di restoran tidak nyaman, punya rumah yang sudah besar pun tidak merasa nyaman, walaupun harta terus datang kepadaku. Karena kita berbuat kesalahan kepada Allah. Kalau kita berbuat kesalahan kepada Allah, tidak ada jengkal bumi manapun yang kita sembunyi di hadapan Allah. Kalau ibu dan bapak salah sama saya, misalkan ada di antara ibu dan bapak pernah menodai kehormatan saya, pasti bapak dan ibu akan bersembunyi ketika bertemu dengan saya. Saya datang ke warung mie, ibu akan datang ke warung bakso. Ketika saya datang ke warung bakso, ibu akan datang ke warung lele, supaya tidak ketemu. Tapi kalau kita tidak ada salah, semua tempat itu menjadikan kita tenang. Semoga kita dan ilmu yang kita pelajari menjadikan kita terus berupaya. Semakin kita baik, maka semakin kita memperbanyak ikhtiar kita supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Merasa kurang dalam takaran iman itu lebih mulia daripada kita merasa lebih di dalam takaran iman. Merasa kita pendosa itu lebih baik daripada kita merasa bertakwa. Karena merasa bertakwa, satu konsep yang tidak pernah dikenal para sahabat. Tapi ketika kita merasa berdosa, itu satu konsep yang dilakukan oleh para nabi dan dilakukan orang-orang solih terdahulu. Makanya ibu dan bapak harus paham, tawasul para nabi itu tidak pernah mereka menggunakan tawasul amal soleh mereka. Walaupun itu boleh. Boleh nggak kita tawasul dengan amal soleh kita? Boleh. Ya Allah, saya sholat, mudahkanlah rezeki. Ya Allah, saya puasa sunnah, mudahkanlah ini. Tetapi uniknya para nabi dan para rasul itu tidak pernah tawasul dengan amal salih. Para nabi itu selalu bertawasul dengan kerendahan hati mereka dan perasaan ketika mereka berdosa. Ya, sebagaimana kita mendapati Nabi Yunus, tawasulnya tidak mengatakan, saya nabi ya Allah, ampuni saya. Enggak. Tapi tawasulnya Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itulah yang dikatakan oleh salah satu ulama besar, Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Tawasul yang terbaik itu tawasul ketika kita selalu senantiasa merasa berdosa. Kalau kita sudah selalu merasa berdosa, kita kenceng di dalam minta ampunan. Kita kenceng di dalam kita mengintrospeksi, kita akan membutakan mata kita akan menutup mata kita untuk melihat kesalahan orang. Disebabkan karena kita sibuk melihat kepada kesalahan diri kita sendiri. Makanya maaf ya, tidak boleh ada kesombongan di balik ibadah. Karena itulah perkara yang menjadikan kita enggan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup mukadimah ini dengan sebuah kata-kata yang membuat kita merenung. Muawiyah dengan sahabat Ali, mereka pernah bertikai. Sahabat Muawiyah dengan sahabat Ali pernah bertikai. Dan sampai terlibat peperangan. Walaupun kita sebagai muslim Ahlussunnah wal Jamaah tetap harus meyakini sahabat Muawiyah itu tetap mendapatkan 1 pahala dan sahabat Ali mendapatkan 2 pahala. Tapi yang menarik, pertikaian antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah tidak pernah menjadikan sahabat Ali itu menyombongkan kedudukannya dan posisinya di hadapan sahabat Muawiyah. Ali tidak pernah mengatakan kepada sahabat Muawiyah, kamu tahu nggak, kamu perang sama saya itu siapa? Saya itu menantu Nabi, istri saya penduduk syurga, mertua saya pemimpin syurga, 2 anak saya penghulu, anak-anak muda di syurga. Kalimat itu tidak pernah disampaikan oleh Ali kepada sahabat Muawiyah. Menunjukkan kepada kita, semakin tinggi keimanan, semakin merasa dia berada pada kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perkara yang paling berat. Kalau merasa mulia, banyak. Tapi merasa kita berdosa itu jarang. Tapi itulah posisi yang paling dicintai oleh Allah. Merendahlah di hadapan setiap ilmu, merendahlah di balik setiap ibadah yang kita lakukan. Rahmatnya Allah tidak pernah menjangkau tempat yang tinggi.
Rahmatnya Allah tidak pernah menjangkau hati dan jiwa yang melangit. Tetapi rahmat Allah itu berkumpul di tempat yang rendah, di balik hati-hati yang tidak merasa sombong, di balik ilmu dan di balik ibadah dan kehidupan yang dia jalani. Air hujan tidak berkumpul di tempat yang tinggi. Air hujan itu selalu mencari tempat yang paling rendah. Semoga kita memiliki hati yang rendah dengan kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Dan kesyukuran inilah yang menjadikan kita betul-betul bersyukur kalau kita masih diberikan kecintaan kepada taman ilmu. Karena siapapun yang diberikan kecintaan kepada taman ilmu, dia diberikan kecintaan kepada taman-taman surga. Ada perkataan bagus dari Syekhul Islam. Orang yang tidak mencintai majelis ilmu, sulit rasanya membayangkan posisi orang itu nanti mendapatkan rahmat. Kenapa? Karena surga itu identik dengan ilmu. Sehingga ketika ada manusia kok tidak mencintai majelis ilmu, sangat diragukan bisa mudah mendapatkan rahmat kalau dia sudah membenci taman ilmu, padahal Allah sangat mencintai taman ilmu pada kehidupan manusia. Ada salah satu muridnya Imam Abu Hanifah, kalau tidak salah Syekh Muhammad Hasan Asy-Syaibani, atau lupa saya namanya. Beliau itu sakit berat, dan ketika beliau sakit berat, maka beliau mengundang sahabatnya untuk datang. Lalu diajak untuk berdialog di dalam masalah fikih. Sahabatnya itu tidak habis pikir, gimana kamu dalam kondisi sakit berat, tapi mengajakku untuk dialog dalam masalah fikih, padahal kamu akan mengalami sakit yang berat. Maka sahabat ini atau muridnya dari Imam Abu Hanifah berkata, karena apa yang aku bicarakan ini bisa memberi manfaat kepada diriku dan bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Akhirnya mereka ngobrol. Sahabat yang sehat mengajak ngobrol muridnya Imam Abu Hanifah yang sakit berat dalam masalah fikih. Setelah panjang obrolan itu selesai, sahabatnya ini minta izin untuk pulang. Dalam perjalanan keluar dari kamar, akan keluar dari rumah itu, sebelum membuka pintu untuk keluar, sahabatnya mendengar keluarga dari yang sakit mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat yang baru saja mengajak beliau berbicara tentang masalah ilmu meninggal dunia. Ini menunjukkan kepada kita, orang mukmin itu salah satu sifatnya adalah tidak pernah diberikan rasa bosan terhadap ilmu. Karena cukuplah seseorang itu diberikan kebaikan ketika dia tidak pernah merasa bosan dengan ilmu yang dia dengarkan dan ilmu yang dia kaji. Makanya Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, Innal mu'mina la yashba' min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Tahu artinya? Insya Allah tidak tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, bukan saya suudon, dah. Rasulullah bersabda, orang mukmin itu mereka tidak pernah bosan mendapatkan ilmu sampai dia betul-betul memastikan langkah kakinya sudah berada di dalam surga. Dan itulah yang menjadikan kita beruntung. Tidak setiap orang diberikan hatinya kecondongan kepada ilmu. Tidak setiap orang diberikan nikmat untuk menikmati taman-taman ilmu. Jadi ketika bapak dan ibu masih diberikan kenikmatan, kecondongan kepada taman ilmu, berarti itu nikmat yang paling besar dan itulah rezeki, bukan hanya urusan dunia. Ada yang mendapatkan dunia, tetapi belum tentu mendapatkan rezeki. Karena dunia dan rezeki itu berbeda. Rupiah kita itu dunia. Motor kita itu dunia, handphone kita ini dunia. Tapi ketika kita mendapatkan amal soleh kita, itu rezeki. Ketika kita melakukan perjalanan menuntut ilmu, itu rezeki. Makanya doanya Nabi Musa itu apa? Warzuqni fahma. Beri aku rezeki kepahaman. Karena ilmu itu merupakan sebuah rezeki. Di mana tingkatan ilmu itu lebih besar daripada tingkatan duniawi yang didapatkan manusia. Inilah yang menjadikan kita sangat bersyukur. Bukan hanya sebatas urusan duniawi yang kita peroleh, tetapi sangatlah kita bersyukur pada kenikmatan rezeki, salah satunya berkumpulnya kita di taman ilmu. Masih banyak di luar sana, masih bingung dengan orang yang datang ke kajian.
Bukankah kita punya teman yang selalu berkata dan berkomentar, aku tuh bingung mbak, kamu tuh ngaji tuh yang ngapain gitu. Berapa jam ngajinya? Dari jam 1 sampai jam 3, ngapain itu? Gitu. Masih ada yang kayak gitu? Masih. Masih ada kan di luar sana yang ketika bapak itu ngaji, lalu temannya bapak mengatakan, mau kemana? Mau ngaji. Salam ya buat ustadznya. Gitu. Padahal ustadznya nggak kenal dia. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ilmu. Semoga kenikmatan ilmu ini juga tidak menjadikan kita sombong. Mintalah terus kepada Allah supaya kita diwafatkan di atas ilmu yang benar. Di atas ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Semoga kita diwafatkan di atas ilmu yang dipahami oleh para sahabat. Di atas ilmu yang dipahami oleh para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, generasi terbaik. Karena hari ini banyak sekali yang mengklaim mengatakan ilmu, padahal begitu jauh antara ilmu yang dia klaim dengan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hari ini kita juga harus hati-hati. Banyak orang yang mengklaim dia bisa ngomong sama semut, sama jin, gitu ya. Sehingga kita harus berhati-hati supaya tidak sampai kita terperosok kepada sebuah kerusakan di dalam kehidupan agama kita. Semoga Allah selalu menuntun kita supaya kita senantiasa bisa bersyukur kepadanya. Semoga syukurnya kita kepada ilmu tidak menjadikan kita sombong. Syukurnya kita kepada ilmu menjadikan kita mendapatkan jalan pintas kita menuju kepada surga. Hasan Al-Basri mengatakan, tidak pernah ada jalan paling pintas menuju kepada surga kecuali adalah dengan ilmu. Makanya tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaan ilmu bagi mereka yang menyadarinya. Dan semoga kita termasuk orang yang sadar. Merapikan hidup itu dimulai dari ilmu. Semoga Allah kasih kita anugerah tentang itu dan semoga kita selalu bersyukur kepadanya. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu, Masya Allah ya, ini takutnya menggoda. Dari tadi saya sudah lirik-lirik gitu. Saya mau minum lagi ngisi kajian gitu. Kalau nggak minum tampaknya seger banget itu, Masya Allah. Tapi saya pastikan ke Bapak dan Ibu, insya Allah ini seger banget. Tapi maaf ya, itu untuk saya. Semoga Ibu dan Bapak mendapatkan ganti yang lebih baik. Aminnya yang ikhlas. Mari kita mulai kajian kita. Kita akan menyampaikan materi yang menjadi sebuah perenungan untuk kita. Karena pada dasarnya sebagian besar yang berkumpul di sini mendapatkan materi dan pada dasarnya yang berkumpul di sini memiliki posisi yang sama dengan kita semuanya, bahwasanya kita menjadi orang tua. Dan hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, kajiannya tematik. Dan saya sudah menyampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya khusus untuk 2 pekan ini kita menyampaikan sebuah materi tematik. Karena apa? Sebagai bagian dari tasliyah, refreshing dari perjalanan kita membahas materi tadkirah, at-tadkirah, yang memang perjalanan kitab itu sangatlah panjang untuk menghindari kepenatan dan menghindari kebosanan. Para ulama itu memberikan kepada kita petunjuk. Kalau kamu sedang mengkaji kitab yang panjang, tidak selesai-selesai, boleh sesekali kita berpindah kepada kitab-kitab yang lebih kecil, tema-tema yang lain, supaya menghindari kepenatan. Karena apa? Manusia itu terkadang cepat bosan. Ya. Makanya kenapa khutbah Jumat itu terasa cepat dan memang disunahkan untuk cepat. Karena memang manusia itu cepat bosan. Makanya kalau ada orang khutbah Jumat sudah 40 menit, biasanya banyak jamaah batuk-batuk. Ya. Karena dia sedang memberikan isyarat kepada khatibnya. Cepatlah, warung Padang sudah melambai-lambai ini. Dan akhirnya itulah sunnahnya. Makanya kita juga harus paham dari kaidah itu, Ibu dan Bapak. Kalau kita memberikan nasihat kepada orang, jangan terus-menerus. Karena itu akan memberikan kebosanan. Jadi kalau kita menasihati anak, ibu jangan ngirimin terus-menerus. Setiap harinya DM anaknya 43 kali. Ya.
Sehingga anaknya itu setiap malam harus menghabiskan setiap reels yang dikirimkan sama ibunya. Jangan. Ibu juga gitu. Kalau sedang menasihati suami itu ya jangan terlalu bersemangat banget. Sampai akhirnya apa? Inbox DM dari suaminya itu ya penuh dari istrinya. Tips menjadi suami yang baik, sabar sama istri. Untukmu wahai suami gitu ya. Maka sesungguhnya ketika kita memberikan ilmu itu tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu sering untuk menghindari kebosanan. Sama pula para ulama itu mengatakan dalam perjalanan kitab yang panjang terkadang kita penat. Makanya kita boleh memberikan materi tasliyah dan refreshing. Tapi walaupun ini tasliyah dan refreshing, tapi insya Allah materinya sangat kita butuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati. Tentunya kita paham sekali bahwasanya kehidupan kita dan anak kita itu merupakan bagian dari sebuah kenikmatan kita di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang tua, tidak ada yang paling nikmat kecuali kita melihat celoteh anak kita. Karena bagaimanapun rumah kita, bahwasanya rumah yang di dalamnya ada suara anak-anak ketika kita memiliki satu rumah, tentunya kenikmatannya berbeda dengan satu rumah yang tidak ada celoteh anak-anaknya di dalam rumah tersebut. Maaf ya, kalau ada di antara bapak dan ibu sedang diberikan takdir belum mendapatkan keturunan, sabar. Tidaklah seorang bapak dan tidaklah seorang ibu yang bersabar menanti keturunan, kecuali balasannya adalah syurga. Karena pintu surga itu ada 8. Dan salah satu nama pintu surga itu apa? Pintu ridho. Untuk siapa pintu ridho itu? Kepada siapapun yang menghadapi satu takdir pada kehidupan yang dia tidak mendapatkan takdir yang dia inginkan, tetapi dia tetap ridho kepada Allah. Dia nanti memasuki surga itu dari pintu ridho. Siapa ini contohnya Ustadz? Orang yang dilahirkan dalam kondisi buta matanya. Itu nanti masuk pintu ridho. Orang yang ketika lahir bocor jantungnya, itu nanti masuk pintu ridho. Laki-laki dan perempuan yang mereka tidak ditakdirkan ketika menikah mendapatkan keturunan, itu nanti masuknya dari pintu surga ridho. Karena pintu surga 8, pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman. Pintu aiman itu siapa Ustadz? Pintu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Terus yang ke-6 pintu ridho. Yang ke-7 pintu taubat. Yang ke-8 pintu memaafkan. Maka pintu ridho itu kepada siapapun yang mereka diuji dengan anak dan tidak mendapatkan keturunan. Siapa di antara orang yang ada pada kehidupan yang tidak mendapatkan anak tetapi mendapatkan langsung dengan surga? Asiyah binti Muzahim tidak memiliki keturunan. Makanya beliau mengangkat Nabi Musa menjadi anak angkatnya dan dinamakan dengan nama Musa. Musa itu sesuatu yang hanyut. Sesuatu yang hanyut itu namanya Musa. Jadi nanti kalau bapak lagi di pinggir sungai ada botol terhanyut itu namanya Musa. Sesuatu yang terhanyut. Ya. Siapa lagi orang yang tidak mendapatkan keturunan tetapi mereka termasuk penduduk surga yang hidup di dunia, yaitu adalah Aisyah binti Abi Bakar. Aisyah binti Abi Bakar itu termasuk wanita yang tidak mendapatkan keturunan, tetapi beliau termasuk salah satu penghuni surga. Karena seluruh istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi istrinya Nabi Muhammad dalam kehidupan kelak di surga. Kita bicara lagi. Maka disitulah kita memahami betul bahwasannya kehidupan kita ketika kita mendapatkan anak-anak kita, maka sesungguhnya ketika mendapatkan anak, ini bukan hanya sekedar urusan biologis. Tapi sesungguhnya ketika kita mendapatkan anak, ada sebuah konsekuensi, ada sebuah kewajiban, dan tentunya ada sebuah komitmen yang harus kita penuhi. Supaya betul-betul anak-anak itu dan kita selaku orang tuanya, kita masuk pada lingkaran yang diridhoi oleh Allah. Karena berapa banyak orang tua mendapatkan keturunan. Ataupun ketika mereka mendapatkan anak, mereka terlimpar dari lingkaran yang diridhoi oleh Allah. Disebabkan berbagai macam komitmen dan kewajiban yang tidak terselesaikan dengan baik. Orang tua yang baik itu bukan orang tua yang tidak punya salah. Bukan.
Orang tua yang baik itu orang tua yang terus menyadari dia memiliki banyak kekurangan, dia banyak belajar, lalu dia banyak untuk mengevaluasi apa yang harus dilakukan. Karena kita juga harus memahami bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terkadang kita menjumpai anak kita durhaka kepada orang tuanya, itu disebabkan karena ada orang tua yang durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada orang tuanya. Makanya pada bulan lalu saya menyampaikan ada sebuah riwayat yang membuat kita merenung. Walaupun riwayat ini sudah disampaikan 1400 tahun yang lalu, tetapi masih tetap relevan dan masih hangat untuk kita hadirkan pada obrolan kita, pada keluarga kita. Ketika orang tua membawa anak dan menyeret anaknya berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika berjumpa dengan Umar bin Khattab, orang tua itu lalu berkata, "Wahai Umar, sesungguhnya anak ini durhaka kepada diriku." Umar bin Khattab marah, melampiaskan kekesalannya kepada anak tersebut. Anak itu diam saja, mematung dan tidak sama sekali memotong setiap kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab yang berkedudukan sebagai Amirul Mukminin. Setelah Umar mengeluarkan semua kekesalannya kepada anak itu ketika durhaka, anak itu cukup berkomentar singkat dan padat. Halil walad haqqun ala walidihi. Apakah setiap anak punya hak atas orang tuanya atau sekedar bahwasanya orang tua saja yang punya hak atas anaknya? Lalu Umar bin Khattab sebagai orang yang paling paham tentang sunnah, itu Umar, Bapak dan Ibu. Jadi saya tidak bosan mengatakan dan mengingatkan. Orang yang paling paham tentang keikhlasan setelah Nabi Muhammad itu Abu Bakar. Tapi orang yang paham sunnah itu adalah Umar bin Khattab. Rasulullah itu perpaduan antara Abu Bakar dan Umar yang ditemukan jadi satu. Jadilah Umar, jadilah Rasulullah. Separuhnya Nabi itu Abu Bakar, separuhnya Nabi itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab sebagai orang yang paling paham sunnah ketika mendapatkan pertanyaan itu, maka Umar bin Khattab langsung menjawab, "Yo ada. Ngam, bala." Ya. Al-walad haqqun ala walidihi. Anak itu punya hak atas orang tuanya. Apa haknya anak atas orang tuanya? Wahai Umar bin Khattab. Maka disebutkan oleh Umar bin Khattab ada 3. Mewakili banyak kewajiban-kewajiban orang tua. Dan haknya anak kepada orang tua. Yang pertama, memberikan kepadanya ibu yang beriman. Yang kedua, bagaimana dia memberikan nama-nama yang di dalamnya itu ada doa. Yang ketiga, bagaimana dia mengajari setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika diucapkan dengan kalimat itu, maka akhirnya anak tersebut mengatakan, "Sesungguhnya bapakku tidak melaksanakan semua kewajiban yang kamu sebutkan, wahai Umar. Dia memberikan kepadaku ibu yang tidak beriman kepada Allah, karena ibuku Majusi. Ibu Majusi itu adalah ibu yang menyembah kepada api. Dia memberikan nama kepadaku, namanya itu tidak ada doanya. Namaku itu Ju'lan. Ju'lan itu nama yang tidak ada doanya. Dan yang ketiga, dia tidak pernah sama sekali memberikan kepadaku dan mengajari kepadaku setiap huruf yang ada di dalam kitabullah, dan tidak pernah sama sekali mengajariku satu huruf yang ada di dalam as-sunnah." Ketika Umar bin Khattab mendapatkan respon jawaban itu, maka Umar bin Khattab langsung berbalik marah. Bukan lagi kepada sang anak, tetapi berbalik marah kepada orang tua yang menyeret anak itu di hadapan Umar bin Khattab. Dan mengatakan kepada orang tua itu, "Kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu hari ini." Itulah yang menjadikan kita paham. Inilah yang menjadi hukum kausalitas di dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus memahami tentang perkara ini. Maka setidaknya ada beberapa hal yang kita harus mengerti. Sebelum kita bicara bagaimana konkretnya orang tua yang durhaka kepada anak, ada beberapa hal yang tentunya kita harus mengerti. Yang pertama yang kita harus mengerti sebagai orang tua itu apa? Anak itu tidak pernah minta dilahirkan, tetapi kitalah yang minta kepada Allah supaya anak-anak itu hadir untuk menghangatkan kekeluargaan yang kita miliki.
Ini harus kita paham dulu, karena kita tidak mungkin membicarakan tentang durhaka kepada anak kalau poin ini tidak kita sadari sesadar-sadarnya. Anak tidak pernah minta dilahirkan. Jadi sebelum nanti kita marahin anak kita, lalu kita menyiksa anak kita dengan kerinduan, sering kita tinggalkan atas nama pekerjaan, atas nama hobi, ibu dan bapak harus mengerti. Anak kita itu tidak minta dilahirkan. Kita yang minta sama Allah supaya anak itu hadir membersamai kita. Lalu hadir hanya untuk mendapatkan pelampiasan marahnya kita. Ya kalau kayak gitu tidak usah punya anak. Jangan sampai kalimat itu diucapkan anak kita ketika lagi kecewa. Kan saya nggak pernah minta dilahirkan. Makanya maaf ya ibu, bapak. Jangan pernah nyebut-nyebut kewajiban kita ketika lagi kesel, terpancing menyebutkan apa yang menjadi kewajiban kita di depan anak yang hanya menjadikan anak hatinya bertambah jauh dari kita. Tidak usah nyebut. Kamu sadar nggak? Ibu itu berat ngelahirin kamu. Itu kan kewajiban. Tidak usah disebut lagi. Kamu tahu nggak bapak ini kerja dari pagi pulang malam itu untuk siapa? Itu kewajiban. Dan biasanya kalau kita sudah menyebut-nyebut hal yang semacam itu, hati anak kita tidak bertambah dekat, tetapi hati anak kita justru bertambah jauh. Hati-hati itu. Ya. Jadi sebelum nanti kita marah, sebelum kita melampiaskan emosi kita, ingat, dia tidak minta dilahirkan. Kita yang memohon kepada Allah. Yang kedua yang kita harus pahami tentang anak itu adalah hukum kausalitas, yaitu hukum sebab al-musabbab. Ada namanya di dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada sebuah kaidah yang disebut dengan as-sabab wal musabbib. Segala sesuatu pasti ada hukum sebab akibat, karena itu bentuk dari keadilan Allah. Makanya karena bentuk sifat keadilan Allah, maka Allah itu menetapkan segala sesuatu sesuai dengan ikhtiar yang dilakukan. Itulah kenapa Allah itu membedakan antara anak yang solih dengan anak yang tidak solih. Kenapa dibedakan? Karena tergantung kepada ikhtiar yang dilakukan orang tuanya. Makanya ketika anak kita solih, mendoakan kita, dan kesolihan anak kita diupayakan oleh orang tuanya, tidak sama dengan anak yang tidak solih, yang tidak pernah diupayakan orang tuanya untuk menjadi solih. Karena apa? Sebab akibat itu ada. Kita di dalam kehidupan itu ada sebab akibat. Kita kalau ingin kaya, lahirkan dulu sebabnya. Nanti Allah yang akan mendekatkan takdir kepada akibat yang kamu peroleh. Itu namanya hukum kausalitas. Memang betul, tidak setiap usaha pasti akan mendatangkan hasil yang kita inginkan. Betul, tapi usaha mendekatkan kita kepada hasil yang kita inginkan dengan sebab yang kita lahirkan. Karena Allah itu maha baik. Walaupun tidak jaminan sekalipun, semua itu kehendaknya kepada Allah. Fa'alul lima yurid. Makanya ketika kita membicarakan tentang anak, sesungguhnya solihnya anak tergantung dengan ikhtiar kita, durhakanya anak itu pun tergantung bagaimana usaha kita di dalam kehidupan kita. Supaya ketika nanti kita melihat anak kita itu, kita lebih realistis gitu. Kalau kamu mendapati anakmu tidak pernah datang ke masjid, ya wajar. Kan kamu bapaknya nggak pernah mengajak anak kamu ke masjid. Dan kamu tidak pernah menempelkan kelingking kakimu dengan kelingking kaki anakmu. Ya. Karena apa? Hukum kausalitas itu ditetapkan oleh Allah di dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang sifatnya itu manipulatif. Kita pingin anak kita solih, tapi kita lupa bahwasanya ikhtiar itu datang dari diri kita dulu. Sebelum kita pingin mendapatkan apa yang kita lihat dari anak kita. Itu namanya manipulatif. Ya. Makanya akhirnya yang kedua yang kita harus mengerti adalah hukum kausalitas itu berjalan di dalam kehidupan kita. Supaya setiap dari kita itu ada ikhtiar dan tidak sekedar menuntut. Kalau sekedar menuntut banyak dan orang tua yang menuntut itu banyak. Tapi tidak konsekuen dengan apa yang dia minta.
Ya kalau kamu pengen anakmu hafal Quran, ya minimal ibu membaca Al-Quran. Walaupun tidak hafal Al-Quran, tapi minimal itu ya membaca di depan anak-anak kita. Jangan sampai anak kita nanti kita protes, kenapa kamu surat An-Naba nggak hafal-hafal? Nanti anak kita ngomong, lah Abi sama Umi bertahun-tahun nggak hafal-hafal juga gitu. Karena hukum kausalitas itu berjalan di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita itu tidak sekedar menyalahkan dan tidak hanya sekedar menuntut. Tapi juga kita paham apa yang harus kita lakukan ketika kita bicara tentang masalah anak. Dan itulah pernik-pernik penting yang kita harus paham. Sekarang mari kita masuk kepada pembahasan. Apa kriteria dan apa karakteristik? Semoga Allah jaga kita dan Allah muliakan kita sebagai orang tua dengan ikhtiar terbaik. Apa kriteria orang tua itu ketika mereka telah menjadi durhaka kepada anak kita? Kemarin sudah kita bahas nomor 1 atau tidak? Sudah. Belum ya? Ya, kita masuk nomor 1. Kriteria orang tua yang sifatnya itu adalah durhaka kepada anak, lalu akhirnya anak itu akan belajar durhaka di dalam kehidupan kita, yaitu orang tua yang mereka tidak pernah berhenti untuk melakukan dosa dan tidak pernah berhenti untuk menginjak rem pada kehidupannya supaya dia berhenti dari kemaksiatan. Setelah dia menjadi orang tua. Karena apa? Karena tidaklah setiap kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya, kecuali itu pasti berdampak kepada kehidupan anak dan keturunan yang dilahirkan darinya dan berada di antara mereka ketika dia bertumbuh kembang. Dan kita harus paham, sebelum saya menyampaikan sebuah dalil tentang perkara itu, mari saya mendatangkan dalil secara akal. Karena dalil itu 2. Dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu dari kitabullah dan sunnah. Dalil yang kedua itu dalil akal, dari akal dan logika kita. Karena akal dan logika kita bisa menjadi dalil selama tidak bertentangan dengan dalil kitabullah dan sunnah. Dari dalil akal kita mendapati begini. Di dalam dunia medis kita menjumpai bahwasanya penyakit gula, diabetes bisa turun kepada anak keturunan. Penyakit kanker dalam beberapa kasus bisa turun kepada anak keturunan. Dan beberapa penyakit bisa turun kepada anak keturunan. Ketika kita mendapatkan bahwasanya ternyata ada penyakit yang bersifat genetik yang dibawa sama orang tua, turun kepada anak, maka sesungguhnya ketika fisik kita dan komponen tubuh kita bisa mewariskan penyakit genetik dari orang tua kita, demi Allah, sesungguhnya kemaksiatan dan ketaatan itu berdampak besar kepada keturunan kita. Siapapun yang mengatakan, oh tidak ada pengaruhnya itu ketaatan dan dosa orang tua kepada anak, berarti dia sama berteriak kepada orang-orang medis dan mengatakan, oh tidak ada itu penyakit keturunan secara genetik dari orang tua kepada anak. Dan dua-duanya itu akan menertawakan orang yang menolak teori ini karena teori ini sudah terbukti. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya 2 waktu prime time untuk menarik tuas rem supaya kita tidak banyak melakukan dosa dan supaya kita betul-betul merenung panjang sebelum melakukan kemaksiatan. Maka ada 2 waktu di mana 2 waktu ini bapak dan ibu kalau akan melakukan dosa itu mikirnya panjang. Karena berdampak bukan hanya kepada diri kita, tapi berdampak dengan orang yang kita cintai. 2 waktu itu kapan, Ustaz? Yang pertama, kalau bapak dan ibumu sudah kamu masukkan ke liang lahat, sudah, makan ribanya sudah. Membuka auratnya sudah. Gibahin orang sudah, jangan diteruskan. Kenapa Ustadz? Karena ketika kamu selaku anaknya setelah memasukkan bapak dan ibumu ke perut bumi dan dunia tidak lagi sama setelah kita memasukkan orang tua kita ke perut bumi, setelah itu kamu tetap memakan riba, setelah itu kamu tetap membuka aurat, setelah itu tetap kamu dingin terhadap ilmu dan tidak ada ketaatan.
lalu kamu terus memakan dan melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan, efeknya apa? Efeknya itu orang tuamu yang ada di dalam kubur terhenti mendapatkan doa. Kenapa? Anak yang bermaksiat itu sangat mempengaruhi doa yang dia panjatkan. Ya Allah, ampuni bapak ibu saya. Tapi setelah itu dia minum riba. Minum dari hasil riba. Ya Allah, ampuni bapak dan ibu saya. Setelah itu dia berzina. Terus piye? Kalau kata orang Jawa itu mantap. Ketemu perang perkoro, kamu bisa minta ampunan padahal kamu baru saja bermaksiat. Ya. Kalau ada bapak-bapak, ibu dan bapaknya meninggal dunia, masih menerima uang di bawah meja, hati-hati. Orang tua kita terancam tidak mendapatkan doa dari anak yang masih bermaksiat, terutama maksiat dosa-dosa besar. Karena apa? Kita tidak akan disebut solih, karena kriteria kesolihan itu apa? Mampu berkomitmen meninggalkan dosa besar. Itu baru disebut solih. Solih itu bukan berarti tidak punya salah, bukan. Secara sederhana Pak, Ibu saya sampaikan. Kriteria solih itu apa sih Ustaz? Setidaknya 2. Ketika kebaikanmu lebih dominan daripada kejahatanmu. Nah itu solih. Yang kedua, ketika kamu sudah menceraikan dosa-dosa besar pada jalur hidupmu. Dan dosa-dosa besar itu disampaikan Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, galaksi dosa-dosa besar apa saja. Kalau ada di waktu ini sudah. Makanya kadang saya itu sedih. Ada orang masih makan riba. Tapi dia, orang tuanya sudah meninggal dunia. Sedih. Kenapa sedih? Ya kasihan aja orang tuanya. Makanya Bapak, kalau kita punya cash, beli. Kalau tidak punya uang cash, tidak usah beli. Tidak usah tersentuh riba. Kenapa tidak usah tersentuh riba? Mempengaruhi semuanya dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saya menemukan ada orang bercerita begini. Alhamdulillah Ustadz, rumah ini akhirnya lunas setelah 15 tahun KPR. Misalkan. Dengan pinjaman ribawi misalkan. Sebenarnya rumah itu miliknya dia. Tapi Allah itu sebenarnya menahan rumah itu menjadi miliknya dia ketika Allah itu secara tidak langsung menyuruh dia. Sabar ya, 15 tahun rumah ini akan menjadi milikmu. Sabar. Janganlah lambatnya satu rezeki menjadikan kamu mengambil potong kompas untuk memiliki sesuatu. Jangan. Tunggu aja. Kalau itu jatah rumahmu, datang dengan 1000 cara yang ditentukan oleh Allah. Kalau itu bukan rumahmu, tidak akan datang. Walaupun dengan 1001 cara dilakukan orang untuk memberikan rumah itu kepada dirimu. Itulah yang dinamakan tauhid. Dan tauhid itu terkadang logikanya harus dipadamkan, ditingkatkan keimanannya. Ya, ini yang namanya riba. Waktu yang kedua, yang kita ini harus betul-betul menjadikan kita memahami betul, yaitu adalah kapan kita ini harus berhenti dan menekan rem. Sebagaimana Bapak ketika menyusuri jalan, kapan Bapak itu harus menekan remnya supaya tidak menjadi benturan di dalam kecelakaan. Kalau kita sudah di pinggir jurang, tekan rem, jangan tekan gas. Kalau tidak tekan rem, ya silahkan menikmati kecelakaan dan benturan. Kalau kamu lurus, tiba-tiba ada lampu merah, tekan rem, kalau tidak menjadi benturan. Maka sesungguhnya yang kedua, kapan kita harus menekan rem? Ketika kita di dalam kehidupan ini. Kalau nasihat, tausiah belum bisa mengingatkan kita. Yang kedua, yaitu ketika kita sudah punya anak. Sudah, kalau punyanya itu sudah. Kalaupun akhirnya kamu dan kita masih berat dan akhirnya tergelincir lagi dengan dosa, yang kita lakukan adalah banyaklah bertobat kepada Allah. Karena dosanya orang tua itu berdampak berat kepada apa yang terjadi sama anak kita. Anak kita akan durhaka kepada kita, fix.
Pasti kalau kita sudah bermaksiat kepada Allah sebagai pemilik anak itu. Makanya indah sekali. Mari kita merenungkan satu ayat. Karena ayat ini sering sekali beberapa waktu terakhir ini saya sebutkan. Kita buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Tolong operator surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat ke-46. Allah menyampaikan di dalam ayat ini. Antum baca. Nah, artinya aja. Ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Maka mengandung sampai menyiapinya selama 30 bulan sehingga apabila anak telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi dan berilah aku kebajikan yang mengalir kepada diriku dan kepada orang tuaku." Teruskan. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku sehingga aku bertobat. Dan berilah kebaikan yang akan mengalir kepada anak cucuku. Berarti fokusnya apa? Meminta kebaikan kepada anak. Kita minta sama Allah, ya Allah, kasih anak-anak aku kebaikan. Berarti orang tua itu harus senantiasa mendoakan anak. Paham sampai di sini? Tapi yang menjadi sumber introspeksi kita itu ada di kata dan kalimat setelahnya. Lanjut. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang yang muslim. Doa ini diucapkan anak atau diucapkan orang tua? Orang tua. Dan kalimat setelah kita wa aslih li fi dzurriyyati, berikanlah kebaikan ya Allah yang akan mengalir kepada anak cucuku. Tetapi pemilihan kata dan kalimat setelahnya membuat kita merenung. Kalimat setelahnya apa? Saya sedekah? Bukan. Saya sholat? Bukan. Umrah? Enggak. Ngaji? Enggak. Kalimat setelahnya diajarkan langsung oleh Allah. Ini tubtu. Saya tobat. Kalimat setelahnya apa? Wa inni minal muslimin. Kalau sudah tobat, ada dua kemungkinan. Anakmu dikasih oleh Allah kebaikan. Atau yang kedua, anakmu tidak dikasih oleh Allah kebaikan karena akibat dan pengaruh dari dosamu dulu. Maka kamu kalau anakmu tetap tidak dikasih oleh Allah kebaikan karena itu hukuman di dunia supaya meringankan dosamu, maka kita lalu mengatakan, wa ini minal muslimin. Kalau sudah kayak gitu kami tetap pasrah kepada Engkau ya Allah. Jadi orang tua yang dibutuhkan oleh anak itu bukan orang tua yang hebat dalam segala hal. Tidak mungkin anak kita ingin dapat bapak kayak Nabi Muhammad, mustahil. Ibunya kayak Ibunda Khadijah, tidak bisa. Anak kita itu membutuhkan orang tua yang mau menyadari dia itu pelaku dosa, dia pelaku kemaksiatan. Sebelum dia marah-marah kepada anak, bisa jadi dulu posisi dia sebelum menjadi anak, sebelum menjadi orang tua, sama dengan posisi anak itu ketika hari ini kita marahin. Maka yang dilakukan apa? Tobat. Kita ini berhenti dulu dari dosa-dosa dan kemaksiatan, karena dosa dan kemaksiatan itulah yang menahan segala macam kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita itu karena dosa dan kemaksiatan. Dan tidaklah turun kebaikan yang diberikan kepada anak cucu kita kecuali karena kemaksiatan. Dulu itu ada benih gandum pada zaman Imam Ahmad. Itu benih itu segini gede, ini benih. Kenapa sekarang benih itu cuma segini doang? Karena kemaksiatan itu menyusutkan berbagai macam hal. Dan ternyata kemaksiatan orang tua itu dampaknya yang paling dekat yang merasakan itu adalah anak.
Maka itulah yang menjadikan kita paham. Tatanan Allah dalam kehidupan ini sudah indah betul. Gimana tatanan dari Allah? Kamu ketika lahir, sampai kamu balik, nggak dicatat dosanya. Indah atau tidak indah? Indah. Sebelum 12 tahun kita semua dosa kita nggak dicatat sama Allah. Tapi kebaikan kita dicatat. Dari 12 tahun sampai 20 tahun atau sampai 22 tahun atau 25 tahun kita sudah menikah. Lalu kita sudah mulai tanggung jawab. Supaya kita tahu arah tujuan kita itu kemana. Nanti kita sampai dari 25 sampai umur 40 atau 45 anak kita sudah menikah, punya keluarga, kita punya cucu. Itu urutannya itu indah betul dari Allah itu. Supaya kita punya alasan untuk terus bisa meninggalkan dosa. Masa sudah jadi kakek kamu masih berlaku dosa? Masa kamu sudah punya anak masih berluka dosa? Itu yang diinginkan oleh Allah. Dan ketika kita mendapati diri kita itu menjadi orang tua, sudahi dosamu. Berapa banyak orang tua itu yang mereka bisa memberikan uang saku kepada anak, yang di total setiap bulannya 50 juta, tapi anaknya setiap mendengar nama bapaknya itu buncinya luar biasa dan membanting pintu. Bisa jadi. Bisa jadi ada seorang ibu bisa memberikan fasilitas kepada anak dengan fasilitas yang terbaik. Tapi bisa jadi anak tersebut itu dendam kepada ibunya. Bisa jadi. Karena apa? Karena sesungguhnya bisa jadi anak kita keras. Itu disebabkan apa yang kita perbuat. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Apa yang kita tanam dari angin, apa yang kita tuai dari badai. Itulah kenapa menjadi orang tua itu butuh kesiapan sebelum betul-betul kita menikah. Makanya kenapa para sahabat Nabi mereka bisa menikah di usia muda? Karena pendidikan Nabi itu berkah. Gimana sifat pendidikan yang berkah itu, Ustadz? Pendidikan yang berkah itu menjadikan psikologinya itu jauh melampaui umurnya. Itu pendidikan berkah. Makanya Ibnu Abbas ketika baginda Nabi SAW meninggal dunia, Ibnu Abbas itu baru berusia berapa? Maka sesungguhnya ketika Nabi itu meninggal dunia, Ibnu Abbas itu baru 9 tahun. Berarti perjalanan seorang Ibnu Abbas menemani Rasulullah itu dilakukan jauh sebelum usia 9 tahun. Sekitar 6 tahunan. Dia sudah melazimi Nabi kemana-mana. Karena Ibnu Abbas itu merupakan top scorer, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Kenapa anak 5 tahun, 6 tahun itu sudah bisa melazimi Nabi? Karena psikologinya itu jauh dibandingkan umurnya. Yang membunuh Abu Jahal, sahabat umur 13 tahun, 14 tahun. Mereka 15 tahun, psikologinya 30 tahun. Mereka 20 tahun, psikologinya 40 tahun. Mereka 10 tahun, psikologinya 20 tahun. Kalau sekarang enggak. 25, psikologinya 15. 20 tahun, psikologinya 16. Joget-joget. 30 tahun, masih suka ngegame, mundur lagi ke belakang. Akhirnya apa yang terjadi? Ketidaksiapan di dalam pernikahan itu akhirnya menjadikan seseorang mudah melakukan maksiat. Dan kemaksiatan itulah yang menjadikan anak-anak kita tertahan. Pintu-pintu kebaikan di pintu langit itu tidak bisa turun ke bumi. Kenapa? Ya karena kemaksiatan orang tuanya. Jadi kalau dibedah-bedah gitu, anak itu kalau ngerti ilmu ini, nah ini anak bisa ngomong. Saya gini tuh jangan-jangan Abi dulu. Moga-moga anak kita nggak denger lah gitu. Tapi kita yang mengevaluasi. Makanya akhirnya menjadikan seseorang itu memahami kalimat yang tadi kita baca di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ini tuh betul, ini kunci pertama. Karena tidaklah seorang bapak dan seorang ibu yang tidak bertobat dari dosa dan kemaksiatannya, demi Allah ya, orang tua yang tidak bertobat dari dosanya, dia telah
melakukan kedurhakaan kepada anak. Sebelum orang tuanya menunggu waktu, nanti mendapati anak itu durhaka. Dan itu menjadi bom waktu. Bahkan Bapak dan Ibu, ada sampai dosa itu. Sampai dosa itu menjadi utang coba. Dan kadang-kadang ada anak keturunan itu yang terancam dengan dosa yang dilakukan sama orang tuanya. Ini ada sebuah kisah nih. Contoh, ini kisah nyata. Ada dosa nih yang dinamakan dengan dosa zina. Kita tentunya paham dosa zina itu apa? Az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Ya. Az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang. Zina itu utang. Dan cara membayar hutang itu melalui anak keturunannya. Ada sebuah kisah nyata di daerah Timur Tengah. Ada seseorang beberapa ratus tahun lalu membaca tulisan Imam Syafi'i. Zina itu utang. Setelah dia membaca bahwasanya dosa zina itu utang dan harus dibayar melalui anak keturunannya, apa yang terjadi? Maka orang tuanya itu gemeter membaca apa yang dia baca dari tulisan Imam Syafi'i. Lalu dia panggil itu budaknya, pembantunya. Kamu jaga anak saya. Anak saya akan suruh mengelilingi kampung ini. Kamu jaga anak saya. Kalau ada laki-laki yang ingin melakukan sesuatu kepada perempuan, anak perempuan saya, jangan dihalangi kecuali ketika sudah mengancam jiwa anakku. Kecuali sudah mengancam jiwa anakku. Budaknya tidak percaya dengan apa yang dia dengar dan berkata, Bapak yakin? Yakin. Saya menemani anak Bapak, putri Bapak. Kalau ada orang yang ingin melakukan apapun sama anak Bapak, saya diem, ya kamu diem. Kecuali ketika yang diperbuat mengancam anak Bapak. Iya, Bapak yakin. Yakin. Terus anak perempuannya dipanggil. Anak perempuannya cantik secara fisik. Parasnya itu menawan. Anak perempuannya lalu dibilang, Nak, kamu muter-muter jalan ini. Putar-putar jalan ini. Dan puterin kampung ini. Nanti balik lagi ke sini. Anaknya tentunya senang ketika dia diberikan kesempatan keluar dari rumah. Anaknya keluar. Muterin kampung. Dan banyak pemuda. Mereka tertawan dengan kecantikan paras anak sang majikan. Tapi mereka hanya melihat dari jauh. Sampai pada satu waktu ketika sudah dekat dengan rumahnya, ada seorang laki-laki yang melihat paras wanita itu tuh tidak kuat. Saking begitu terpincutnya hati dia tidak tahan. Ditabrak perempuan itu, dicium pipinya. Langsung kabur. Maka budak yang menemaninya ingin mengejar laki-laki itu, tapi teringat pesan dari sang majikan. Tidak usah diapa-apakan, kecuali mengancam nyawa. Dibiarkan. Pulang perempuan tersebut. Sampai di rumah perempuan itu, lalu sang majikan nanya sama budaknya, apa yang terjadi ketika anakku keliling kampung ini? Gak terjadi apa-apa, tapi semua orang terpesona dengan kecantikan putrimu. Kecuali ketika sudah dekat, tiba-tiba ada seorang laki-laki menabrak putrimu dan menciumnya. Karena aku teringat pesanmu, aku tidak mengejar laki-laki itu dan aku biarkan. Bapak dan Ibu tahu apa pertanyaan dari sang majikan? Sang majikan nanya, yang dicium sebelah mana? Lalu sang budak menjawab, pipi. Yang mana? Sebelah kanan. Lalu dia kabur. Lalu akhirnya sang majikan itu bertahmid dan bertakbir. Lalu sang majikan itu berkata, hari ini aku sudah membayar hutang. Karena aku ketika dulu menjadi pemuda,
Aku menjaga kehormatan dan kesucian diriku. Tapi aku pernah terpincut dengan seorang perempuan yang cantik sekali. Dan aku tidak kuat melihat parasnya wanita itu. Aku tabrak wanita itu, aku cium. Dan aku cium pipinya sebelah kanan. Paham kisah nyata ini? Di sini kita mendapati bahwasanya kaitan antara dosa dengan anak itu kaitannya erat. Makanya ketika seseorang itu ingin untuk melihat dan meneropong serta menerawang jauh ke depan tentang bagaimana kehidupan anaknya, lihat aja perbuatan bapak dan ibunya itu bagaimana. Ya kalau kita akhirnya tidak pernah membangunkan anak, sholat juga tidak pernah mengajak ke tempat taklim, ya mungkin itulah yang nanti kita akan lihat kehidupan anak kita. Tidak usah nunggu 15 tahun lagi. Sudah kelihatan dari apa yang kita perbuat hari ini. Makanya kalimat dari Allah itu indah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan kalimat setelahnya ini betul. Berarti setiap orang tua yang betul-betul bertaubat itu menjadi modal terbesar kebaikan anak-anak kita dan keturunan kita untuk bisa memiliki bekal mendapatkan kebaikan dari Allah. Bisa jadi anak kita tidak mendapatkan bekal dalam perjalanan masa mendatang yang dia lalui. Gagalnya dia mendapatkan bekal kebaikan itu kenapa? Yuk karena kita tidak pernah berhenti untuk melakukan masalah dosa dan melakukan maksiat. Anak kita itu perlu bekal, Bapak dan Ibu. Bekalnya anak itu harus datang dari Allah. Dan bekal itu dimulai dari setiap orang tua, dari setiap bapak, dari setiap ibu yang betul-betul dia berusaha memperbaiki, menjaga kesolehan mereka, menambah ketaatan mereka, lalu melakukan tirakat yang terbaik di dalam usaha dia. Maka ketika mereka itu bertaubat dan menyadari kesalahannya, Allah akan memperbaiki kualitas keturunannya. Ini yang paling berat ketika menjadi orang tua. Makanya akhirnya kita mendapatkan bagaimana dulu para ulama itu kalau mereka sudah memiliki keturunan, maka mereka itu menekan tombol-tombol mati setiap perkara-perkara yang mereka lakukan ketika mereka sadar perkara itu tidak mendatangkan keridhaan dari Allah. Dari orang tua yang bermasalah mewariskan anak yang bermasalah. Dari orang tua yang berada pada lingkaran maksiat akan mendekatkan anak kepada lingkaran-lingkaran kemaksiatan. Kalaulah kita saja, kalau kita saja yang melakukan ketaatan, istri kita melakukan taat, belum jaminan mutu bahwasanya anak kita juga akan taat karena masih banyak faktor-faktor yang lainnya. Loh, apalagi ketika kita tidak lagi melakukan ketaatan. Makanya berhenti dari dosa itu sebuah harga mati ketika menjadi orang tua. Makanya kalau punya anak perempuan contohnya, sudahlah. Jangan zina, jangan mendekati zina. Kasihan anak kita. Ditahan, dikunci pintu-pintu langit dari kebaikan. Karena apa? Orang tuanya melakukan dosa. Makanya tidak salah kalau Imam Syafi'i sampai menambahkan dan menebalkan kembali apa yang ditulis sama Imam Syafi'i. Apa itu? Kalau ada pelaku zina tidak bertaubat dari zinanya, maka sesungguhnya ketika pelaku itu tidak bertobat dari zinanya, maka laknat itu akan terus menemani pelaku zina itu. Bahkan tikus yang ada di dalam rumah tersebut akan mendapatkan akses dari laknat tersebut hanya ketika pelaku zina tidak bertobat. Itu kan yang mengerikan. Dan itu yang menjadikan kita harus mengerti. Taubatnya orang tua itu harga mati. Ya, dia menjadi sebuah konsekuensi yang tidak pernah lepas di dalam kehidupan setiap orang tua. Makanya ketika kita melihat apa yang terjadi sama anak kita, Allah menyuruh kita menghasabah. Allah menyuruh kita untuk memeriksa apa yang telah kita perbuat dan apa yang telah kita lakukan.
Sampai akhirnya anak kita mendapatkan hasil dari apa yang telah kita kerjakan. Ini yang pertama. Paham sampai di sini, Bapak dan Ibu? Yang kedua, kapan orang tua itu menjadi durhaka? Yang kedua, yaitu ketika kita menjadi orang tua yang sering sekali tidak memperlihatkan komitmen kita untuk harmonis dan rukun bersama dengan pasangan kita. Ketidakharmonisan antara suami dan istri ketika menjadi bapak dan ibu, lalu melahirkan pertengkaran demi pertengkaran, pertikaian demi pertikaian yang terus dilihat dan diakses oleh anaknya setiap waktunya. Maka itu yang akan menimbulkan anak itu tidak tenang jiwanya, tidak tenang pikirannya. Ketika anak itu tidak tenang pikirannya, ketika tidak tenang jiwanya, karena terlalu banyak melihat halilintar, gemuruh dari setiap permusuhan dan pertikaian dari orang tuanya, anak itu akhirnya belajar untuk mencela bapak dan ibunya dan tidak mau memberikan kewajiban kepada bapak dan ibunya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan haknya sebagai anak. Apa itu? Ketenangan di dalam rumah. Mari kita coba belajar dan membedah surat Al-Furqan ayat berapa itu? 74. Dan orang-orang yang berkata, Tuhan kami anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mari kita membaca doanya sama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu dan bapak, di situ disebutkan kata azwajina dulu atau dzurriyyatina dulu? Azwajina. Kalau disebutkan kata azwajina dulu sebelum kata dzurriyyatina, arti azwajina itu apa? Pasangan. Dzurriyyatina itu apa? Keturunan. Peletakan arti pasangan diletakkan setelahnya itu kata azwajina. Para ulama itu mengingatkan kepada kita. Apa yang diingatkan oleh para ulama? Susah membayangkan anak kita qurrata ayun kalau orang tuanya tidak pernah saling qurrata ayun. Makanya bapak dan ibu tahu apa adabnya kita kalau kita sedang mengalami perselisihan, termasuk adab di dalam kita berselisih di dalam urusan rumah tangga. Jangan pernah cerita kepada anak. Itu di dalam sunnah begitu. Bapak lagi kecewa dengan istri, gak usah cerita sama anak. Ibu lagi kecewa sama bapak, karena 3 hari tidak pulang tanpa kabar, jangan cerita sama anak. Diam. Makanya kalau ada anak kita ngomong, papa itu baik ya mah, gitu. Kamu gak tahu aja, nah jangan gitu. Tidak boleh gitu. Kenapa? Supaya anak mendapatkan haknya. Apa itu haknya anak? Ketenangan. Anak itu haknya ketenangan. Makanya akhirnya para ulama mengatakan salah satu kedurhakaan orang tua kepada anak itu bukan hanya karena tidak ngajarin anak, bukan hanya itu. Tapi salah satu kedurhakaannya orang tua kepada anak itu apa? Ketika orang tua terus berselisih, terus bertengkar, lalu di dalam rumahnya itu betul-betul halilintar dan kilat yang menyambar yang dirasakan oleh anak setiap waktunya. Bahkan terkadang ketika dia keluar dari rumah jauh lebih tenang daripada dia di dalam rumah, maka perselisihan dan pertikaian orang tua itu menjadi sebab durhakanya anak pada kehidupannya. Karena apa? Maaf ya Bapak dan Ibu. Ketika lagi bertengkar suami istri, ada hati yang sedih selain hati kita, yaitu hati anak kita. Ada yang tersakiti, tapi bukan hanya hati kita dan pasangan kita. Ada hati anak kita yang tersakiti. Kalau anak itu sudah sering tersakiti,
Karena dia tidak mendapatkan orang tuanya qurrata ayun, bapaknya tidak qurrata ayun kepada ibunya, ibunya tidak qurrata ayun kepada bapaknya, dan ada saling kedoliman di antara keduanya, anak tidak akan qurrata ayun. Allah menyebut urutannya, bahwasanya pasangan dulu, baru anak, baru disebut qurrata ayun, seakan-akan Allah itu secara tidak langsung itu bicara kepada kita. Kamu tuh nggak usah ngarepin anakmu qurrata ayun, kalau kamu saja tidak qurrata ayun. Cuma karena Allah itu latif, Allah itu maha lembut, ngomongnya selembut itu. Dan makna dari setiap ayatnya itu hanya diketahui oleh para ulama yang mendalam ilmunya. Ya, makanya akhirnya kalau ada seorang suami sering bentak-bentak seorang ibu di depan anak, anak itu melihat tiap waktu bagaimana ibunya dibentak, membekas kepada anak. Dan ketika ada seorang anak sering menjumpai bapaknya itu direndahkan oleh istrinya, oleh ibunya dia, itu juga membekas kepada anak. Akhirnya ketidakkerukunan antara suami istri ketika mereka menjadi pasangan orang tua itu menjadikan anak itu tidak selesai dengan perasaannya. Kalau dia tidak selesai dengan perasaannya, dia terus bergumul dengan pikiran itu. Makanya akhirnya ketika terkadang banyak anak itu ketika disebut tentang orang tua, banyak yang marah, banyak yang nangis. Kenapa? Karena dia belum selesai dengan orang tuanya. Makanya maafkan, saya kemarin nyampaikan bulan lalu kan, di antara video yang pernah dipotong yang mendapatkan engagement tinggi sekali tentang masalah ketika video saya mengatakan maafkan orang tuamu. Di antara ribuan orang yang komen di kolom komentarnya, apa perkataan mereka? Ustadz, tidak tahu orang tua saya kayak apa. Ustadz tidak ngerti di rumah itu kayak apa. Ustadz tidak pernah tahu bagaimana permusuhan antara bapak dan ibu saya. Itu termasuk yang dikatakan banyak di dalam kolom komentar. Makanya Allah tidak salah. Kenapa masalah suami istri ini harus selesai dulu sebelum kita membicarakan tentang konsep anak yang qurrata ayun? Orang tua itu harus qurrata ayun. Makanya akhirnya banyak anak hari ini mereka terikat dengan luka batin masa lalu dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya mereka sulit untuk melanjutkan kehidupan mereka. Kenapa? Ya karena terlalu banyak luka yang mereka lihat di sepanjang hidupnya ketika menjadi anak sampai mereka menikah. Bahkan maaf ya, banyak di antara orang menikah itu alasannya pengen cepat keluar dari rumah. Supaya tidak berada pada rumah ketika dia banyak melihat pertikaian dari bapak dan ibunya. Itu kan niat nikahnya sudah nggak benar. Makanya ada satu hal yang saya jumpai di kantor kita. Ada seorang bapak ibu datang ke kantor saya. Mereka sudah tua, mereka sudah punya cucu. Ibunya itu terkena anxiety. Coba. Di usia yang tidak lagi muda. Anxiety itu apa? Kecemasan gitu. Sering ada namanya serangan kepanikan, namanya panic attack, dan menjadikan mereka tidak bisa tidur. Ketika beliau datang bersama sang suami, saya tanya, kenapa Bu? Iya Ustadz, katanya orang saya kena anxiety, kalau malam tidak bisa tidur. Sampai subuh saya itu baru bisa tidur, tiap hari. Dan beliau kelelahan. Saya datang, sudah datang ke psikolog, belum Ustadz. Psikolog, psikiater, belum. Apa yang dirasain? Coba. Yang dirasain apa? Suaminya ngomong sama istrinya, udah keluarin aja yang memang harus dikeluarin supaya tidak jadi beban. Sang ibu yang sudah punya cucu, akhirnya cerita, Pak. Apa ceritanya? Iya Ustadz, ketika saya dalam kondisi semacam ini, yang teringat itu adalah pengalaman waktu saya SD, SMP, dan SMA. Saya pertama kaget. Saya khawatir jangan-jangan pernah terjadi pelecehan ataupun yang lain. Dan ketika beliau akan menceritakan itu, beliau nangis. Saya bilang, tenang dulu Bu, tarik nafas dulu, pelan-pelan. Akhirnya sudah tenang, cerita.
Beliau berkata, saya tuh punya orang tua. Nasallallahu alaihi wasallam. Orang tua saya itu baik, Ustaz. Nggak berpisah, tidak cerai. Tapi ada sesuatu yang tidak dilihat orang banyak dari keluarga kami. Apa itu? Bapak saya orangnya itu supel. Supel sekali. Dan orangnya itu ramah. Tapi supelnya bapak saya, periangnya bapak saya, itu hanya di luar rumah. Kalau sudah selesai kalau sudah masuk ke dalam rumah, supelnya, ramahnya, riangnya hilang. Dan bapak saya terkesan pendiam kalau di rumah dan menghabiskan waktu ya kalau nggak baca yang melihat TV. Saya punya ibu saya juga baik, ramah sama orang kampung. Tapi ya begitu, setiap pulang ke rumah, diam. Saya tidak pernah menjumpai bapak dan ibu saya berkomunikasi akrab sepanjang dari saya SD sampai kuliah sampai mereka meninggal dunia. Bapak saya ngambil kamar di depan. Ibu saya ngambil kamar di belakang. Dan saya tanya dulu di dalam hati saya karena saya nggak berani nanya, yo diem. Kok bapak ibu kamarnya beda? Kalau di rumah, dua patah kata yang terucap. Kami dari keluarga mampu, Ustaz. Kami punya mobil. Kalau kami ada event dan ada satu acara, kami naik mobil bareng. Ya sudah, bapak di depan, ibu di belakang. Dan hanya dua patah kata doang yang terucap di antara mereka. Ayo turun, ya. Tunggu sebentar, ya. Gitu doang. Dan itu terjadi sampai bertahun-tahun. Ketika beliau dari SD, SMP, beliau tidak berani tidak berani untuk menanyakan. Ketika SMA, mulai belajar untuk menerima. Dan ketika kuliah, orang tuanya wafat satu persatu. Dan ternyata luka itu membekas. Sampai akhirnya ketika beliau sudah melewati luka itu lama, luka itu tuh masih ada terasa di dalam hati beliau. Dan ketika beliau menyampaikan itu, nangis. Nangis gitu. Dan luka itu meledak, bom waktunya itu apa? Setelah puluhan tahun, setelah usia beliau melewati 60 tahun. Ketika saya mendapati kisah ini, itu kan saya mikir, ya Allah, Masya Allah ya. Betul kata para ulama. Ternyata banyaknya anak-anak yang mereka itu durhaka, itu terkadang ketika anak itu susah menghormati ibunya, karena dia punya seorang bapak yang tidak pernah ngajarin bagaimana seorang bapak itu memuliakan ibunya atau istrinya. Ketika ada seorang anak tidak respect sama bapaknya, itu karena ada seorang ibu yang terus merendahkan bapaknya di mata sang anak. Ketika perkara ini tidak disepakati bahwasanya suami istri itu menjadi sahabat dalam pernikahan, ini yang kita jumpai. Makanya saya sering mengatakan untuk teguran bagi saya, mendapatkan jodoh itu takdir, tapi mendapatkan jodoh cita rasa sahabat sampai kita bisa menjadi qurrata ayun, itu karunia. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, lam ara al-mutahabaini misla zawaj. Kata Imam Ibnu Katsir, aku tidak pernah menjumpai persahabatan seindah persahabatan suami istri. Kalau kita sudah persahabatannya itu suami istri, Pak, Masya Allah itu. Kita tidak perlu melirik yang haram, kita tidak perlu tertarik kepada yang haram. Kenapa? Persahabatan itu lebih dari urusan biologis. Makanya Nabi itu kan menjadikan istrinya itu kan sahabat, terus kan. Nabi ketika mendapati Aisyah minum, dilihat mana bekas tempat minumannya Aisyah. Itu namanya persahabatan, itu namanya romansa. Makanya ketika Nabi mendapati Jabir bin Abdillah itu nikah, Nabi itu mengatakan, wahai Jabir, kenapa kamu tidak nikahin gadis? Hatta tulaibaka wa tulaibaha. Supaya kamu bisa bersendau gurau sama istrimu, dan istrimu bisa bersendau gurau sama dirimu. Jadi yang namanya nikah itu dikonsepkan Nabi dalam riwayat Jabir bin Abdillah itu apa? Nikah itu adalah sendau gurau antara suami istri.
Makanya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu lagi bercanda, perhatikan di dalam rumah kita, ada mata anak-anak kita itu yang berpijar, teduh dia matanya, melihat ketika orang tuanya itu lagi bercanda. Tapi di balik orang tua yang mereka itu bertengkar, ada kesedihan yang dirasakan oleh anak, dan bisa jadi anak itu merasakan lebih lama daripada yang dirasakan oleh orang tuanya. Makanya seminimal mungkin kalau kita bertengkar itu tidak perlu kita perlihatkan kepada mereka dan tidak perlu di hadapan mereka. Kenapa? Durhakanya antara kita dengan pasangan kita, maka itu yang menjadikan anak kita itu susah untuk merasakan arti bahagia. Makanya dalam kisah nyata, saya tutup poin yang kedua. Ada seorang perempuan datang kepada syekh, kepada ulama besar. Lalu wanita ini berkata, "Syekh, saya itu punya 2 anak. Yang anak pertama itu betul-betul menguras energi kita ketika kami mendidiknya. Anak ini nakal yang pertama. Anak yang kedua kami itu Masya Allah nurut sekali." Lalu syekhnya itu berkata, ketika ditanya, "Kenapa kok bisa berbeda, Syekh?" Gitu. Syekhnya lalu bertanya, "Boleh aku bertanya pertanyaan kepada dirimu?" "Boleh." Lalu syekhnya mengatakan, bagaimana kedudukan ibu di hati suami dan suami di dalam kehidupan ibu ketika punya anak pertama dan yang kedua. Mengalir sebuah jawaban. "Syekh, ketika kami baru nikah, kami sering berantem tiap waktu. Karena kami baru menikah awal. Kami belum tersentuh dengan ilmu. Pertengkaran itu terjadi dan menghiasi pernikahan kami 5 tahun pertama. Itulah kondisi dan latar belakang keadaan ketika kami punya anak pertama." Terus syekhnya nanya, "Gimana keadaan ibu ketika punya anak yang kedua?" "Ketika punya anak yang kedua kami sudah mulai ngaji, sudah mulai tersentuh dengan taklim. Akhirnya kami mulai memperbaiki diri. Dan kami sudah saling memberikan keridhaan setelah kami mulai banyak memperbaiki diri kami." Kata syekhnya, kedudukan ibu di hati suami dan suami di hati ibu, itulah yang mempengaruhi kualitas anak-anak yang kalian miliki. Itu jawaban syekhnya. Makanya saya kan sering berkata mengingatkan diri saya, jadi laki-laki itu gampang ngasih ridho kepada istrinya. Makanya kalau bapak lagi mendapatkan suaminya, istrinya hamil, gampang-gampanglah ngasih ridho kepada istrinya. Kenapa? Kalau istri kita ridhoi, pada saat dia mengandung, kandungannya itu dikandung sama wanita yang diridhoi oleh Allah ketika dia diridhoi sama suami. Dan ibu ketika ibu dalam kondisi mengandung, anggaplah yang paling penting ketika kita lagi mengandung, tidak ada yang paling kita inginkan kecuali ridhonya seorang suami. Kalau 2 ini dipegang selalu, insya Allah anak itu akan mendapatkan qurrata ayun. Dan arti qurrata ayun akan menjadikan anak kita menjadi qurrata ayun. Makanya yang kedua, kata para ulama, kadang-kadang ada orang tua durhaka kepada anaknya itu dalam bentuk apa? Ketika orang tuanya sering tidak memberi qurrata ayun di dalam kehidupan mereka sampai berdampak tidak qurrata ayunnya anak-anak kita di dalam kehidupan mereka. Banyaklah istighfar, banyaklah minta maaf sama anak. Kalau kita menjadi orang tua, pernah bertengkar di depan anak kita, mintalah maaf. Walaupun memori anak kita tidak akan bisa dihapus selama-lamanya atas pertengkaran yang pernah dia lihat, setidaknya kita meringankan bebannya bahwasanya kita sudah memperbaiki diri ketika kita sudah saling mengikhtiarkan harmonisasi di dalam hubungan antara kita dan pasangan kita. Saya tuh enggak tahu ya, klop atau enggak ya. Saya tuh kalau lagi bercanda sama istri saya, karena anak-anak saya itu enggak punya handphone. Kadang-kadang ada anak-anak saya itu, saya jadi paham, oh betul memang kata Allah. Anak-anak saya itu kalau lagi ngelihat saya dan istri saya lagi bercanda, ada anak saya tuh kadang pernah gitu, pinjam handphone dong Bi gitu. Ya udah saya pinjemin handphone. Lalu saya ngobrol bercanda sama istri. Ternyata anak saya itu cuma fotoin aja. Cekrek. Setelah itu dikembalikan. Setelah itu saya buka foto itu galeri. Loh kok ada foto saya sama Bibu lagi bercanda. Saya lagi giniin dia gitu.
Istri saya lagi giniin saya. Enggak, canda. Tapi di situ saya sadar, oh, memang firman-Nya Allah itu tepat semuanya. Cuma terkadang kita yang tidak mengikat makna dan menghadirkannya dalam kehidupan. Maka yang kedua, disitulah kita harus mengerti. Makanya Pak, kesolihan kita menjadi seorang laki-laki itu apa? Memuliakan istri kita. Kesolihan wanita di dalam rumah tangga itu apa? Memberikan hormat dan takzim terbaiknya kepada seorang suami. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kapan-kapan kita bahas insya Allah. Dan insya Allah sudah ada kajiannya, nanti akan diturunkan di YouTube. Untuk nomor 3, 4, 5, insya Allah bisa diakses di sosial media. Tapi setidaknya saya menyampaikan, ini merupakan sebuah materi yang sifatnya menjadi sebuah perenungan kita. Supaya kita tidak hanya menuntut, tetapi kita harus mengerti tentang komitmen dan kewajiban kita. Allahu a'lam bishawab, ini yang dapat saya sampaikan. Saya anggap ini materi selesai tentang durhaka kepada anak. Insya Allah bulan depan, bahkan kedua, kita akan mulai kembali dengan kajian kitab At-Tadhkirah. Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah pantaskan kita menjadi orang tua yang qurrata a'yun. Dan semoga kita mau berbesar hati meminta maaf dan keridhaan dari anak-anak kita atas kesalahan kita sebagai orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.